Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Salam sehat, salam bahagia buat kita semuanya. Saat ini kita akan membahas tentang soal persamaan dasar akuntansi. Ini pokok pembahasan untuk siswa kelas 10 akuntansi. Nah, jadi seperti yang sudah dipelajari, rumus dasar akuntansi itu harta sama dengan utang tambah modal. Nah, itu harus kamu ingat. Nah, baik, kita lanjut ke soalnya. Soal yang pertama, di sini Nyonya Bunga mendirikan salon mawar dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 25 juta. Mendirikan salon mawar tentu ini merupakan modal awal salon mawar untuk mendirikan perusahaan. Otomatis hartanya bertambah, modal bertambah. Harta berupa kas 25 juta bertambah, modalnya bertambah 25 juta, sehingga penampakannya di poin pertama ini kas 25 juta, modal 25 juta, tulis keterangannya modal awal. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya di poin 2. Salon Nyonya Bunga membeli peralatan salon sebesar 8 juta secara tunai. Membeli peralatan, menambah harta berupa peralatan, itu maksud saya ya. Selanjutnya secara tunai mengurangi kas. Nah, jadi penampakannya otomatis kita buat kolom peralatan. Jadi di situ 8 juta dan kasnya berkurang 8 juta di poin 2. Nah, jadi ini karena dia berkurang kas tunai, ini 8 jutanya buat dalam kurung ya, ini 8 juta. Nah, peralatannya 8 juta bertambah. Nah, sehingga saldonya 25 juta dikurang 8 juta, 17 juta. Saldo untuk kas peralatan 8 juta. Nah, lihat posisi saldonya sama ya, 25 juta posisi kiri dan sebelah kanan posisi 25 juta. Baik, transaksi berikutnya yang poin 3. Nyonya Bunga mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta. Mengambil uang. Berarti kalau mengambil uang itu mengurangi harta berupa kas 2 juta dan keperluan pribadinya berarti Fripe mengurangi modal ya, tapi menambah Fripe ya, Fripe-nya biar bertambah. Nah, jadi 2 juta ya, karena dia mengambil kas berkurang, buat tanda kurung di 2 juta ini ya. Selanjutnya modal berkurang. Nah, kok di sini Fripe-nya bertambah karena dia ngambil duit ya. Nah, untuk keperluan pribadi tapi mengurangi modal. Nah, seperti itu analisanya. Sehingga saldo akhirnya kas berkurang 2 juta jadi 15 juta. Peralatan masih stay 8 juta. Modal jadi berkurang jadi 23 juta. Selanjutnya poin berikutnya di sini poin 4. Nyonya Bunga membeli perlengkapan salon dari toko anggrek sebesar 1.500.000 secara kredit. Membeli perlengkapan berarti harta bertambah berupa perlengkapan. Silakan dibuat kolomnya untuk perlengkapan sebesar 1.500.000 karena dilakukan secara kredit menimbulkan utang bertambah 1.500.000 sehingga perlengkapan 1.500.000, utang bertambah 1.500.000. Nah, ini penampakannya. Nah, perlengkapan 1,5 dan utang usahanya 1,5, sehingga saldo akhirnya kas masih sama 16 juta saldonya. Perlengkapan 1.500.000, peralatan 8 juta. Nah, di posisi kanan utang 1,5, modal masih sama 23 juta. Selanjutnya di transaksi berikutnya di sini poin 5, Nyonya Bunga menambah kas perusahaan dengan melakukan pinjaman ke bank sebesar 15 juta. Ya, berarti kalau dia menambah kas berarti kasnya bertambah 15 juta. Karena dia minjam ke bank berarti utang banknya 15 juta bertambah. Sehingga 15 juta bertambah itu 30 jadi 30 juta saldo kas. Perlengkapan masih tetap 15 juta, peralatan 8 juta.
Utang usaha masih 1.500.000. Nah, utang bank ini yang tadi menambah ya jadi 15 juta, modal masih stay 23 juta. Nah, itu saldo dari pengaruh transaksi poin 5. Selanjutnya yang keenam, Nyonya Bunga membayar sebagian utangnya pada toko anggrek sebesar 800.000. Membayar, berarti kalau membayar mengurangi harta berupa kas dan bayar utang mengurangi utang sebesar 800.000. Ini di poin 6, kasnya berkurang, buat dalam kurung 800 ribunya ya. Setiap transaksi yang posisinya berkurang berarti buat tanda kurung. Selanjutnya utang usaha 800 ribu berkurang. Lihat posisi yang dikurangin, kas menjadi 29.200 ribu. Sementara kalau utang yang sebelumnya 1.500.000, nah menjadi 700 ribu. Yang lainnya masih sama ya dengan jumlah saldo yang sebenarnya. Nah, jadi ini lihat posisi saldo, posisi kanan dan kiri itu jumlahnya masih sama. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya, poin 7. Poin 7, Nyonya Bunga membayar gaji pegawai salon sebesar 1.700.000. Membayar berarti mengurangi harta berupa kas, selanjutnya mengurangi modal. Akan tetapi ini menambah beban. Kenapa? Karena bayar gaji pegawai salon, sehingga analisanya mengurangi kas 1.700.000 dan mengurangi modal 1.700.000 buat keterangannya beban gaji ya, sehingga saldo kas berkurang menjadi 27.500.000, saldo modal menjadi 21.300.000. Seperti itu. Yang lainnya saldonya masih stay yang sama ya. Selanjutnya transaksi berikutnya poin 8, Nyonya Bunga menerima pendapatan jasa salon sebesar 4 juta. Menerima berarti kas bertambah, modal bertambah, mempengaruhi pendapatan. Berarti di sini menambah 4 juta ya. Tadi 4 juta, tunggu kita cek dulu ya. Ya, 4 juta ya. Jadi 4 juta bertambah, modal bertambah. Tulis keterangannya pendapatan jasa. Otomatis kalau menambah berarti total pendapatan kas, saldo kas menjadi 31.500.000, modalnya menjadi 25.300.000 ya. Selanjutnya kita masuk ke poin 9. Bunga melakukan jasa salon sebesar 450.000 dan pembayarannya diterima 1 bulan kemudian. Jadi analisanya ini dia menerima jasa salon dengan bayaran 450.000, berarti menambah modal 450.000. Nah, karena dia penerimaannya ditunda 1 bulan kemudian, berarti menimbulkan piutang bertambah, sehingga piutang bertambah 450.000, modal bertambah 450.000. Nah, jadi ini penampakan saldo akhirnya ya, sehingga piutang timbul 450.000 dan modal menjadi bertambah menjadi sebesar 25.750.000. Selanjutnya transaksi berikutnya, perlengkapan salon yang sudah terpakai sebesar 1 juta rupiah. Nah, sudah terpakai berarti di sini otomatis perlengkapannya sebesar 1 juta rupiah. Nah, itu untuk perlengkapannya berkurang karena terpakai dan modal berkurang 1 juta rupiah, menjadi mempengaruhi beban perlengkapan bertambah jatuhnya sebesar karena terpakai ya sebesar 1 juta, sehingga di sini perlengkapannya menjadi 500.000. Terus beban perlengkapan modalnya berupa beban perlengkapan 24.750.000. Jadi 1 juta ini dikurangin ya. Nah, selanjutnya transaksi berikutnya, pada akhir periode akuntansi peralatan salon disusutkan 5% dari nilai perolehannya. Nah, kamu lihat peralatan itu berapa totalnya, terus kalikan 5%. Jadi 5% dari peralatan itu kan 8 juta. 5% dari 8 juta itu maksudnya 400.000. Nah, jadi karena dia penyusutan otomatis kan aktiva tetap dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, itu pasangannya ya. Nah, berarti akumulasi penyusutan peralatan itu di sini dikurung. Oke. Nah, selanjutnya modal di sini berupa 400.000 juga di sini dikurung ya, tapi menambah beban penyusutan peralatan. Nah, cuman dia mengurangi beban. Kenapa? Karena di sini kan pemakaian peralatan ya yang disusutkan
maksudnya di sini penyusutan peralatan sebesar 5% sehingga mengurangi modal berupa menambah beban penyusutan peralatan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini dikurung ya, sehingga saldo untuk modal yang aturannya 24.750.000 menjadi 24.350.000, dikurang. Ingat nih, ini dikurang, terus di sini dikurang juga akumulasinya. Nah, seperti itu. Sehingga total keseluruhannya untuk Aktipa 31.500.000 ditambah 450.000 ditambah 500.000 ditambah 8 juta dikurang 400.000, totalnya 40.050.000. Begitu juga posisi kanan 700.000 ditambah 15 juta ditambah 24.350.000, hasilnya 40.050.000. Nah, seperti itu pengerjaannya untuk dalam persamaan dasar akuntansi. Dimohon untuk kamu lebih banyak latihan karena ini dasar kamu untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Jadi sering-seringlah berlatih, tetap semangat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Silakan di-share ke teman-teman satu frekuensi supaya mereka paham tentang persamaan dasar akuntansi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Salam semangat.